Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tetap semangat dan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Nah, ketemu lagi dengan Bunda Meta. Tandanya apa ya kalau sudah ketemu dengan Bunda? Iya, betul. Tandanya kita akan ibadah impak. Walaupun saat ini impak kita masih dilakukan secara online. Tetapi walaupun secara online tetap ada sukacita, kita tetap bergembira. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, Bunda mau ngajak adik-adik bernyanyi satu buah lagu. Ayo, sebelum itu bangkit berdiri. Sudah bangkit berdiri. Ikut bernyanyi sambil bergerak ya. Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. 1, 2, 3. Nah, setelah tadi kita bernyanyi satu lagu, masih dalam posisi berdiri, kita bernyanyi lagu Mas PA. Yuk kita nyanyi bersama-sama.
Setelah kita menyanyikan lagu Mas PA, tibalah saatnya kita masuk dalam ibadah. Sebelum itu, ayo ambil sikap berdoanya bagaimana? Sudah? Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang dibawakan oleh Bunda Elvi. Kiranya firman yang dibawakan oleh Bunda Elvi dapat menjadi pedoman bagi kami. Tuhan, kami berdoa agar ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sebelum masuk ke pembacaan firman, kita nyanyi satu buah lagu dari Kidung Ceria 22 ayat 1 saja, tapi kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Ayo, kelas kecil, kelas tanggung, buka Kidung Cerianya, nyanyi bersama dengan Bunda. Kelas TK bisa minta bantu mama dan papanya, tapi sambil bergerak ya. Kidung Ceria nomor 22 ayat pertama kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Duduk yang manis, ambil Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bunda Elvi. Selamat beribadah. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Bunda Elvi. Hari ini yang akan membawakan cerita adalah Bunda Elvi. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh kembali berkumpul dalam ibadah infak meskipun melalui internet. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang jaga dan lindungi kami, biarkanlah kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Bunda Elvi lanjut, coba adik-adik ambil dulu Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama ya. Udah diambil? Oke, kalau sudah, sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat 18. Bunda Elvi akan bacakan ya. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia.
Demikian firman Tuhan. Nah, sebelum Bunda Elvi lanjut, Bunda Elvi mau ngajak adik-adik dulu. Coba, mana senyumnya hari ini? Coba kasih senyumnya, kalau Bunda Elvi akan tersenyum. Nah, kalau adik-adik gimana senyumnya? Coba kasih senyum yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Tapi, tahu nggak kenapa Bunda Elvi suruh adik-adik untuk tersenyum? Karena kita bersyukur, betul sekali. Bersyukur karena apa? Tuhan sudah menjaga dan menyertai kita sampai hari ini. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Nah, sebelum Bunda Elvi lanjut, Bunda Elvi mau ajak adik-adik untuk nonton satu film, Panggung Boneka. Kita lihat bersama-sama ya, dan dengerin baik-baik ceritanya. Oke? Yuk kita lihat. Halo, aku Dodo. Hai, namaku Caca. Halo, aku mamanya Caca. Nah, pada suatu hari si Dodo berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Dodo baru ingat kalau ternyata Dodo lupa mengerjakan PR. Waduh, aku lupa buat PR. Bagaimana ini? Ya, aku coba cari Caca. Caca. Ya, Dodo. Ada apa? Caca, begini Caca. Ada apa? Kamu kan sayang sama aku kan? Iya. Mau nggak ngerjain PR-ku? Aku masih ada keperluan lain. Tolong dong, please. Oke deh, aku bantu kamu. Ya, terima kasih ya Caca. Sama-sama, Dodo. Enak juga punya temen Caca. Jadi PR-ku dikerjain. Padahal aku tadi lupa terus malas kerjain. Jadi biarin aja si Caca yang ngerjain. Aku cuma bilang kalau aku sayang sama dia. Padahal semuanya bohong. Aku cuma memanfaatkannya. Lalu nggak sengaja ternyata Caca mendengar omongan si Dodo. Jadi semua itu hanya bohong. Aduh, Sedih. Dodo membohongin aku. Aku aduh, sedih. bukan, bukan maksudku, bukan, Lalu jam pulang sekolah pun tiba. Si Caca, Dodo, mereka pulang ke rumah masing-masing. Lalu si Caca sampai di rumah. Caca, kamu sudah pulang sekolah ternyata. Tunggu dulu. Kamu kenapa kok nangisnya kayak gitu? Mama. Kenapa? Tunggu. Diam dulu. Coba pelan-pelan ceritakan. Kamu kenapa? Mama, tadi di sekolah
bohongin gimana, Caca? Tia bilang Tia sayang Caca, padahal itu bohong. Untuk Caca kerjain tugas saja. Ya ampun. Nah, sekarang kan Caca jadi tahu kalau temen-temennya Caca itu kadang kasihnya hanya berpura-pura. Mereka hanya mau memanfaatkan. Mereka tidak bersungguh-sungguh. Tetapi Mama mau ngasih tahu sesuatu. Apa itu Mama? Ada loh satu kasih yang sungguh-sungguh, yang tidak akan pernah bohongin kamu. Apa itu? Ada, yaitu kasih dari Tuhan. Wow. Kasih Tuhan itu tidak pernah berbohong, meskipun kadang kita menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap sayang sama kita semua, sama Caca, sama Dodo, sama semuanya. Oke Mama. Oke, jadi sekarang Caca tidak boleh bersedih lagi ya, karena Caca punya Tuhan yang benar-benar mengasihi Caca. Iya Mama. Bye-bye. Nah, sudah dengar cerita tadi? Sudah menonton filmnya tadi? Sudah mengerti ceritanya? Nah, sekarang Bunda Elvi mau tanya ke adik-adik semua. Apa sih yang terjadi sama Caca? Ada yang tahu nggak kenapa tadi Caca menangis? Ada yang tahu? Iya, Caca tadi kan menangis, dia sedih. Mama. Ternyata kenapa? Si Dodo itu nakal. Dia bohong sama Caca. Dia bilang kalau dia menyayangi Caca. Terus dia minta tolong Caca untuk bikin PR. Padahal dia tidak bikin PR itu karena apa? Karena malas dan dia akhirnya lupa. Oleh karena itu dia teriak cari Caca. Caca, tolong dong bikinin aku PR. Nanti aku dimarahin guru loh. Lalu Caca, karena Caca juga sayang sama Dodo, Caca tulus membantu. Oke Do, aku bantuin kamu ngerjain PR ya. Nah, ternyata Dodo bohong sama Caca. Jadi Caca sedih, dia pulang ke rumah, dia nangis. Dia bilang sama mamanya. Lalu, apa kata mamanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak mamanya Caca bilang apa? Caca, itulah kalau kasih manusia itu kadang-kadang tidak setia. Kadang-kadang mereka cuma berpura-pura. Hanya untuk apa? Mendapatkan bantuan kita. Padahal kita udah tulus, tapi ternyata kita dibohongi. Tapi Caca harus ingat bahwa ada satu kasih yang tidak akan pernah bohong. Dan kasih itu selalu setia. Ada yang tahu nggak kasihnya siapa itu? Angkat tangannya. Ada yang tahu nggak? Nah, betul sekali. Itu adalah kasihnya Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan kasihnya yang luar biasa. Meskipun seringkali kita menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah marah. Tuhan mengasihi dan menyayangi kita dengan sepenuh hatinya. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Caca. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Nah, adik-adik,
adik-adik tahu kan bagaimana Tuhan sudah berjanji kepada umat yang ada di Yehuda bahwa Tuhan akan menolong mereka, di mana pada waktu itu mereka dalam kesusahan. Nah, mereka kesusahan kenapa sih Bunda? Iya, betul. Karena mereka kesusahan karena pada waktu itu mereka lagi diserang oleh bangsa Asyur. Mereka tidak punya makanan, mereka kelaparan. Nah, tetapi pada waktu itu bangsa Yehuda tidak taat. Mereka itu nakal, mereka nggak setia sama Tuhan. Jadinya mereka apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung. Tuhan jadi sedih. Tuhan sedih, aduh mereka kok menyembah patung, kok bukan menyembah aku. Nah, padahal pada saat itu Tuhan pengen menolong mereka karena mereka waktu itu lagi kesusahan. Tetapi dengan cara mereka harus kembali kepada Tuhan. Mereka harus kembali mengandalkan Tuhan. Mereka tidak boleh lagi menyembah patung-patung, tidak boleh lagi menyembah berhala-berhala, hanya boleh menyembah Tuhan. Karena apa? Saat mereka menyembah Tuhan, Tuhan akan segera menolong mereka. Tuhan mencukupkan makan mereka, menyembuhkan luka-luka mereka, memberi mereka ternak yang banyak. Tuhan mencukupkan semuanya. Adik-adik tahu kenapa Tuhan melakukan itu? Iya, betul. Tuhan melakukan itu karena kasih. Kasihnya kepada bangsa Yehuda. Tuhan menyayangi mereka. Meskipun tadi awalnya mereka apa? Tidak setia, mereka nakal. Mereka menyembah patung, menyembah berhala. Tetapi karena kasih, Tuhan mengampuni mereka dan memulihkan bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, sama seperti bangsa Yehuda, Tuhan selalu mengasihi kita semua. Meskipun kadang-kadang kita mengecewakan Tuhan, membuat Tuhan sedih, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Hanya ada satu kasih yang setia, yang tidak pura-pura, yang tidak berbohong, yang akan ada untuk kita selamanya. Itu adalah kasih dari Tuhan. Nah, adik-adik, perlu adik-adik ingat ya, bahwa kalau waktunya adik-adik lagi sedih, lagi susah, lagi ketakutan, apapun kondisinya, perlu adik-adik ingat satu, bahwa kita punya Tuhan yang kasihnya, cintanya luar biasa, yang tidak akan digantikan oleh apapun itu. Diingat ya, bahwa kita punya Allah, punya Tuhan yang luar biasa. Dia baik. Jadi Bunda Elvi mau tutup firmannya Bunda Elvi hari ini dengan satu lagu. Pasti semua adik-adik tahu lagunya. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk doa syafaat. Ambil sikap doanya, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Karena kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu
itu luar biasa dalam hidup kami. Kasih yang benar setia, yang tulus, apapun keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah badai corona, kiranya Engkau turut campur tangan ya Tuhan, sehingga badai ini boleh cepat berlalu. Sehingga kami semua boleh kembali berkumpul bersama dalam ibadah di gereja. Tak henti-hentinya juga kami berdoa dan memohon perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu untuk setiap kami, sehingga kami boleh Engkau jaga dan lindungi, Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya dan segala sakit. Engkau juga berikan kami kesehatan selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk aktivitas adik-adik kelas TK, hari ini kita akan membuat hiasan yang berbentuk hati. Bahan yang diperlukan adalah kertas putih atau kertas origami, bolpen atau pensil, serta krayon atau pensil warna. Nah, adik-adik setelah dibentuk hati, di tengahnya adik-adik boleh tuliskan Allah adalah kasih. Selamat beraktivitas adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Untuk adik-adik kelas kecil, masih sama dengan adik-adiknya yang kelas TK, kalian akan membuat hiasan yang berbentuk hati juga. Bahan yang diperlukan, kertas putih atau kertas origami, pensil atau bolpen, krayon atau pensil warna. Nah, setelah adik-adik membuat gambar hati, digunting, di tengah hati tersebut adik-adik boleh tuliskan ayat Alkitab yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Selamat berkreasi adik-adik. Nah, untuk adik-adik kelas tanggung, hari ini kalian akan membuat video ya, rekaman kalian menghafal ayat Alkitab dari Yohanes 3 ayat ke-16. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tetap semangat ya. Kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Elvi. Bukan hanya didengar saja ya, tapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita ya. Kita akan iringi dengan satu lagu pujian terambil dari KC 355. KC 355. Aku bawa dan berikan persembahanku. Kita nyanyikan dua bait ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa dan berikan persembahanku
tadi sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan bawa dalam doa ya. Kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali kepadamu Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala lawatan dan berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan melalui orang tua kami, orang terkasih kami. Inilah persembahan kami Tuhan, kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga Tuhan serahkan selanjutnya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa persembahan, saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau nyanyi satu lagu pujian dari KC 37. Kita buka dari KC 37. Allah Bapa melindungi. Kita nyanyi bait 1 dan 2 ya. Kita bangkit berdiri yuk. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi ingat, selalu lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap duduk manis, kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir pada pagi ini Tuhan. Kami saat ini akan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap ingat, kerjakan aktivitasnya, dikumpul di grup ya. Lalu tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.